Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Baiklah teman-teman, saya Yusria Etika dengan NIM 2030202189 dari kelas PAI 20026. Di sini saya izin menjelaskan berbagai macam materi pembahasan di kelas PAI dari materi 1 sampai materi ke-7, yakni mengenai surah-surah yang telah dijelaskan seperti berikut. Baiklah teman-teman, yang pertama ada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang diturunkan di Mekah yang terdiri dari 7 ayat dan merupakan surah yang pertama kali diturunkan secara lengkap. Lalu yang kedua ada surah Al-Falaq, merupakan surah yang diturunkan di Mekah yang terdiri dari 5 ayat. Lalu yang selanjutnya ada surah Al-Kafirun yang merupakan surah yang diturunkan di Mekah yang terdiri dari 6 ayat. Yang terakhir ada surah Al-Ma'un, merupakan surah yang diturunkan di Mekah yang disebut sebagai surah Makkiyah yang terdiri dari 7 ayat. Selanjutnya ada surah Al-Ikhlas yang merupakan salah satu surat yang diturunkan di kota Mekah. Maka surat ini dalam Al-Quran disebut sebagai surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas ini adalah surat ke-112 yang terdiri dari 4 ayat, yang surat ini memiliki arti memurnikan keesaan Allah. Surah Al-Ikhlas ini menegaskan keesaan Allah serta menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah. Surah Al-Ikhlas ini menegaskan keesaan Allah dan sifatnya yang ahad. Tidak ada sesuatu selain Allah dan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Tidak ada hakikat kecuali hakikat Allah, dan tidak ada juga wujud yang hakiki kecuali wujud Allah. Lalu yang selanjutnya ada surah An-Nasr, merupakan surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah dan menjadi penjelasan bagaimana Futuh Mekah terjadi. Selain Futuh Mekah, surah An-Nasr juga menjelaskan sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan. Surah An-Nasr ini diturunkan ketika perang pembebasan kota Mekah atau biasa disebut dengan Futuh Mekah. Lalu selanjutnya ada surah Al-Kautsar, surah ke-108 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 3 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah yang Makkiyah. Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surah-surah Makkiyah turun selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, dimulai pada 17 Ramadan. Lalu selanjutnya ada surah Al-Fil dengan tulisan Arab, adalah surah ke-105 dalam Al-Quran dan dicantumkan dengan isi kandungan juga terjemahan bahasa Indonesia. Untuk diketahui, surah Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat dan tergolong surah Makkiyah karena turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Lalu selanjutnya ada surah At-Tin, merupakan salah satu surat pendek dalam Al-Quran yang memiliki 8 ayat, terdiri dari 34 kata dan 162 huruf. Surat At-Tin ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan saat Nabi Muhammad SAW sedang berada di Mekah. Surat Al-Kautsar yang selanjutnya ialah memberikan petunjuk supaya manusia mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua dengan mendirikan sholat dan berkurban, yakni sholat yang ikhlas karena Allah dan kurban yang dipersembahkan kepadanya. Selanjutnya surah Al-Fil dengan tulisan yang artinya surat Al-Fil ini ke-105 dalam Al-Quran dan di artikel dicantumkan dengan isi kandungan dan juga terjemahan bahasa Indonesia. Untuk diketahui, surah Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat dan juga tergolong surah Makkiyah karena turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nama Al-Fil ini bisa diartikan adalah gajah yang diambil dari ayat pertama dari surah Al-Fil. Adapun isi kandungan surah Al-Fil ini menceritakan tentang pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang berniat akan menghancurkan Ka'bah. Namun hal itu tidak sempat terjadi karena dihalangi oleh burung yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa batu yang sangat panas. Lalu selanjutnya ada surah At-Tin yang merupakan salah satu surat pendek dalam Al-Quran yang hanya memiliki 8 ayat, terdiri dari 34 kata dan 162 huruf. Surah At-Tin ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan saat Nabi Muhammad SAW sedang berada di Makkah. Nama surat At-Tin ini
sendiri diambil dari layar pertamanya yang terdapat kata atin, artinya buah tin. Buah tin itu telah ada sejak 4.000 tahun yang lalu dan dapat tumbuh di wilayah Asia, Afrika, hingga Eropa. Surah Atin memiliki makna yang menjadi refleksi diri kita semua untuk kehidupan umat manusia karena mengandung peringatan yang ditujukan kepada seluruh manusia. Lalu selanjutnya teman-teman ada surah Al-Mujadilah ayat 11 yang menjelaskan bahwasanya Allah akan meninggalkan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat atau kemuliaan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki pengetahuan yang bisa dimiliki dengan jalan benar. Peranan ilmu dalam Islam sangat penting sekali karena tanpa ilmu maka kita semua seseorang itu yang mengaku mukmin tidak akan sempurna bahkan tidak benar dalam keimanannya. Lalu selanjutnya ada surah Ar-Rahman ayat 33 yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia atau kita semua dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Manusia diberi sebuah potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan juga berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Lalu selanjutnya ada surah An-Nisa ayat 8 menjelaskan tentang ketika waktu itu datang anak yatim atau orang miskin dan beberapa kerabatmu, maka berilah sekedar harta itu dan perkataan yang baik. Lalu selanjutnya ada surah An-Nisa ayat 146 yang dijelaskan tentang anjuran agar umat manusia itu bertaubat, anjuran agar umat manusia melaksanakan ibadah ikhlas atas nama Allah Subhanahu wa taala. Seruan agar umat manusia selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa kita kepada surganya. Lalu selanjutnya ada surah Al-Baqarah yang termasuk surah Madaniyah. Ia diturunkan di Madinah dan juga surat terpanjang dalam Al-Qur'an ini mengatur manhaj dan undang-undang kehidupan kita semua. Banyak kisah di dalamnya, kisah-kisah Nabi, terutama kisah Bani Israel. Bahkan surat ini juga dinamakan Al-Baqarah karena kisah Bani Israel yang diperintahkan menyembelih seekor sapi betina, yaitu Al-Baqarah. Demikian pula ayat 153 ini juga tergolong Madaniyah. Ia menunjukkan pentingnya sabar dan juga sholat. Dua solusi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kita di dunia ini dan juga akhirat nanti. Surah Al-Imran ayat 134 yang selanjutnya, artinya mereka adalah orang yang terus-menerus berinfak di jalan Allah, baik di waktu lapang, mempunyai kelebihan harta setelah kebutuhannya terpenuhi, maupun sempit, yaitu tidak memiliki kelebihan, dan orang-orang yang menahan amarahnya akibat faktor apapun yang memancing kemarahan dan memaafkan kesalahan orang lain. Lalu selanjutnya ada Al-Anfal ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan juga Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Bersyukur adalah sebuah keharusan, sebab aneka nikmat tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu teman-teman, yang selanjutnya ada surah Al-Kahf ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Maka surat ini menyatakan bahwa jika kita berpegang teguh terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita tidak akan merasakan kesedihan karena sesungguhnya Allah menjanjikan kebahagiaan kepada kita orang yang beriman. Selanjutnya ada di dalam surah Al-Furqan ayat 63 menjelaskan tentang ciri-ciri dari ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Dalam surah ini sudah tercantum jelas bahwasanya ciri dari ibadur rahman ialah orang-orang yang ketika ia menampakkan kaki di bumi, ia berjalan dengan rendah hati dan tidak menyombongkan segala apa yang ia miliki. Dan adapun ketika ia bertemu dengan orang-orang yang datang padanya,
hanya untuk mencaci maki dan juga berkata kasar, ia tidak akan menanggapinya dengan hal yang serupa. Ia justru mengucapkan salam dengan sopan dan ramah serta mendoakan keselamatan bagi mereka yang menghina tadi. Sikap tersebutlah yang juga dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika ia diserang bahkan dihina dengan kata-kata kasar. Beliau tetap berlapang dada dan menyantuni orang-orang yang menghinanya tersebut. Lalu selanjutnya ada surah Al-Isra ayat 27. Surah ini telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya bahwa menghambur-hamburkan harta atau berfoya-foya itu adalah pemborosan, yang mana merupakan bagian dari perbuatan setan. Sikap boros inilah yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya, ia memerintahkan kepada para umat Muslim agar selalu hidup dengan hemat, sederhana, serta peduli kepada orang lain di sekitarnya yang lebih membutuhkan melalui sedekah. Dengan tindakan itu pula, harta kita menjadi lebih bermakna bagi diri sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain di sekitar. Lalu selanjutnya ada surah An-Nahl ayat 114. Nah, surah ini juga dapat pula kita ambil kesimpulannya, ialah mengenai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan untuk memakan makanan yang halal dan rezeki yang telah mereka terima darinya, serta untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, baik itu berupa cobaan maupun kebahagiaan yang kita rasakan. Semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan untuk kita. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim untuk mensyukuri segala apapun yang kita terima, termasuk pula rezeki yang ia berikan. Dengan rezeki itulah kita harus membelanjakannya dengan makanan-makanan yang halal dan juga baik. Makanan yang halal sudah pasti baik, tetapi makanan yang baik belum tentu halal. Dan dapat pula kita simpulkan, apapun yang kita lakukan di dunia tentang hal yang baik, maka akan menjadi hal yang baik. Lalu ada surah Al-Maidah ayat 90 yang dapat kita simpulkan, ialah surat ini yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk menjauhi perbuatan-perbuatan setan. Yang kedua, meminum khamar atau minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, serta mengundi nasib dengan panah merupakan salah satu perbuatan setan dan dapat mendatangkan kerugian yang besar pada diri kita sendiri. Yang ketiga, dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas melarang umatnya untuk mengikuti jalan setan dan segera menjauhinya. Bila telah terselet ke dalam perbuatan yang buruk tersebut, maka cepat-cepat kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhinya. Lalu selanjutnya ada surah Az-Zumar ayat 53 tentang optimisme. Surah Az-Zumar ini merupakan surah Makkiyah. Nama Az-Zumar yang berarti rombongan-rombongan yang diambil dari kata yang terdapat pada ayat 71 dan 73. Ia dinamakan pula surah Al-Ghurab, diambil dari kata pada ayat 20. Surah An-Najm ayat 39-42 menjelaskan setiap amal manusia akan diganjar pahala ataupun dosa, serta memperoleh balasan setimpal di akhir kelak. Kandungan lain dari surah Al-Imran adalah perintah untuk memaafkan dan juga memohon ampun, serta bermusyawarah. Meski sebagian kaum muslimin berbuat salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dan memerintahkan Rasulullah SAW untuk memaafkan mereka dan memohonkan ampunan kepadanya. Selanjutnya ada surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan jika seluruh umat manusia adalah satu keturunan, maka mereka semua berasal dari nenek moyang yang sama, yakni Adam dan Hawa. Sehingga dalam kehidupan tidak ada perbedaan kasta. Semua umat manusia yang akan sama dan setara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Syukron billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.